Selamat siang Pak Anjar. Terima kasih ya Pak Anjar ya sudah meluangkan waktunya yang sangat sibuk ini untuk berdiskusi bersama. Sebenarnya apa yang ingin Pak Anjar diskusikan pada hari ini ya Pak ya? Selamat siang juga Ibu Hesti selaku pimpinan saya. Terima kasih ya, saya sudah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol nih di sore ini. Gini Bu, yang mau diobrolin itu sebetulnya ini bahwa teman-teman atau Bu, pandemi, pembelajaran pasca pandemi teman-teman ini sedikit banyak terganggu gitu Bu. Banyak teman-teman yang belum siap menghadapi kondisi pasca pandemi ini, seolah-olah masih kayak kemarin gitu. Nah, ini kan bisa mengurangi kualitas pembelajaran di sekolah kita Bu. Itu yang tadinya sih saya mau diskusikan sama Ibu selaku pimpinan saya gitu Bu. Oh iya, terima kasih ya Pak Anjar ya sudah sangat peduli dengan perkembangan guru-guru yang ada di sini. Jadi permasalahannya itu guru masih terbawa suasana kemarin ketika pandemi seperti itu ya Pak Anjar, sehingga kurang maksimal untuk membersamai anak-anak. Ya, kemudian apa ya Pak Anjar tujuan dari diskusi kita pada hari ini? Untuk tujuan saya diskusi dengan Ibu, kira-kira ini Bu ada ada beberapa pandangan gitu Bu ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan ini loh masalah yang ada di kita gitu, termasuk saya juga gitu. Nah, saya harapannya ya saya ada teman berbagi gitu biar apa ya Bu, nanti di pemikiran saya itu punya semacam solusi gitu Bu, kira-kira dari yang tadi saya sampaikan gitu Bu. Ya, jadi Pak Anjar ingin berbagi, kemudian ingin menemukan solusi-solusinya itu seperti apa, seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau Pak Anjar sendiri punya solusi yang seperti apa dengan kasus teman-teman yang seperti ini? Em, Kalau saya sampaikan ini sebagai definisi tujuan akhir dari diskusi Bu ya, saya sih berharap teman-teman ada perubahan pola pikir, perubahan mindset gitu, bahwa hello, come on, ini sudah nggak pandemi, sudah normal, let's go, ayo bergerak deh, kayak kita lakukan pelayanan anak lebih maksimal lagi. Bahkan kalau bisa kayak sebelum pandemi semangatnya, kemudian media yang digunakan kayak saat pandemi gitu. Jadi kita mixkan semua yang ada untuk melayani anak gitu. Nah, ini untuk perubahan mindset ke teman-teman ini kan butuh sesuatu yang besar gitu Ibu, yang wah. Nah, ini Bu sebetulnya yang ada di pemikiran saya sih gitu. Jadi seperti itu yang Pak Anjar bayangkan ya. Kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa ya Pak Anjar? Kalau keberhasilan menurut saya apabila teman-teman ini ada perubahan gitu, mau berubah. Nah, setelah mau berubah, kemudian bisa melakukan hal-hal baru seperti implementasi kurikulum 13 atau penggunaan media belajar, bahan ajar, menjadi seorang guru yang profesional gitu Bu. Jadi Hmm. tidak meninggalkan siswanya, menjadi guru yang profesional dengan tadi perubahan mindset dan penggunaan sistem belajar yang lebih baik gitu Bu. Hmm. Itu menurut saya sih ukuran keberhasilannya. Ya, jadi menurut Pak Anjar itu guru yang profesional itu mengubah mindset-nya menjadi lebih baik, kemudian mengoptimalkan media-media yang sudah ada. Seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Melihat keadaan yang seperti ini ya Pak ya, menurut Bapak, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Sebetulnya kalau kesempatan itu banyak Bu ya, hal-hal apa yang sangat potensial begitu untuk dilakukan, dikembangkan sebetulnya sih banyak menurut saya Bu. Baik dari sisi manajemen, dari sisi teman-teman guru itu sendiri, dari sisi pengelolaan kelas, sebenarnya banyak Bu kesempatan yang bisa kita miliki saat ini.
Ternyata luar biasa ya kesempatan yang dimiliki dari manajemen kelasnya, waktunya juga. Menurut Pak Anjar ini ya, melihat keadaan teman-teman yang seperti ini, dari skala 1 sampai 10, 10 itu yang maksimal ya Pak. Posisi teman-teman itu di posisi berapa ya Pak dalam menghadapi eh, situasi setelah pandemi ini? Kalau dibuat skala mungkin ada di 5 atau 6 kali Bu ya. 6 kali ya. Nah, 6 lah Bu menurut saya untuk saat ini. Sulit kalau saya bilang ke 10 begitu. Karena tadi banyak faktor ya Bu ya, banyak faktor dari si anak didiknya siswa juga seperti itu mengalami tekanan yang hebat, psikososial, emosional juga yang luar biasa. Teman-teman guru ini juga banyak yang belum move on. Nah, ini oke lah. Karena banyak faktor saya pikir di angka 6 itu, Bu. Dengan permasalahan yang bisa dikatakan kompleks ya Pak ya, ternyata guru-guru ini masih ada di posisi 6. Kemudian Pak, adakah kekuatan yang bisa dijadikan, apa ya Pak ya, kekuatan untuk merubah keadaan ini, yang memungkinkan guru-guru itu bisa naik levelnya Pak? Nah, itu Bu, menurut saya sih ada Bu, ada beberapa kalau saya kategorikan menjadi dua gitu ya. Faktor internal dan eksternal, kekuatan yang berasal dari dalam teman-teman sendiri yang mau berubah, dan faktor dari luar, sama seperti saat ini kita di manajerial gitu Bu ya, di manajemen sekolah. Bagaimana memfasilitasi teman-teman ini agar bisa berubah gitu Bu. Jadi menurut saya banyak ini malah faktor kekuatan yang bisa kita potensi kita kembangkan Bu. Jadi ada faktor yang berasal dari dalam, ada faktor yang berasal dari luar, seperti itu ya Pak. Iya. Ketika faktor ini dapat dimaksimalkan, kira-kira nanti guru itu ada di posisi berapa ya Pak dari 1 sampai 10 yang mulanya dari 6? Mungkin kalau 10 sulit Bu ya, tapi kalau taruhlah menjadi 8 ya mendekati ideal teman-teman ini bisa apa ya berubah kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Saya kok optimis ini kita bisa sampai di level 8 gitu Bu. Ya, jadi di level 8 itu bisa diperoleh dengan cara meningkatkan kualitas dari teman-teman, seperti itu ya Pak Anjar ya. Iya Kemudian Bu salah satunya. adakah hambatan untuk mencapai itu? Untuk hambatan tetap ada Bu ya. Ini menurut data itu Bu. Saya pikir data itu tidak valid gitu ketika ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa 20% itu sulit bergerak, yang 30% itu bisa digerakkan dengan effort yang keras, 30% bisa digerakkan dengan effort yang mudah, dan 20% ini yang menggerakkan begitu. Ternyata benar Bu, di sekolah kita juga gitu kok. Yang 20% itu ada nih yang sulit. Itu ya, ini yang menjadi salah satu hambatan kita. Nah, selain hambatan yang lainnya seperti fasilitas kita memang harus dibenahi Bu, karena di internetnya kemarin juga ada yang ini kecepatannya terbatas gitu Bu. Jadi IoT-nya, Internet of Things, untuk mendukung proses ini agak kurang gitu. Selain itu hambatan-hambatan kecil sih menurut saya nggak ada masalah lah. Dan ini bisa dibuat apa ya bahan diskusi solusi kecil gitu Bu. Kalau yang kecil-kecil ini, itu Bu. Ya. Jadi secara umum Pak Anjar mengatakan tidak ada hambatan ya, walaupun sebenarnya fasilitas internetnya itu kecepatannya masih terbatas. Kemudian Pak, apakah Pak Anjar memiliki rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tadi Pak? Oh, Kak, iya Bu. Untuk yang tadi masalah-masalah atau hambatan gangguan kan ada berapa Bu ya? Sebetulnya kalau tadi saya katakan juga tidak terlalu besar-besar juga gitu. Tapi ya tadi yang 20% itu harus teman-teman yang 20% sulit bergerak ini memang harus kita atasi Bu. Menurut saya menggunakan metode diskusi kali Bu ya. Heart to heart dulu, kemudian baru
kita buatkan program kegiatan, kita fasilitasi gitu dengan manajemen tentunya, dengan bantuan ibu gitu. Seperti pelatihan apa Bu, kurikulum merdeka, kemudian pelatihan menggunakan media bahan ajar yang berbasis IoT, kemudian penggunaan media-media interaktif yang lain, nah yang seperti itu Bu mungkin bisa kita kerjakan. Nah, bisa kita kerjakan juga lewat workshop atau IHT gitu Bu, mungkin menurut pendapat saya sih. Ya. Jadi menurut Pak Anjar itu 20% dari rekan-rekannya Pak Anjar itu dapat digerakkan atau diberikan solusinya melalui forum diskusi, diadakan fasilitas seperti itu ya Pak, seperti pelatihan, kemudian pelatihan media, pelatihan kurikulum, dan workshop seperti itu ya menurut Pak Anjar. Kemudian waktunya itu kapan Pak untuk Iya Bu, tadi yang saya katakan itu tadi kalau bisa kegiatan tadi. Nah, untuk waktunya itu tadi yang saya bayangkan sama beberapa teman yang sudah siap gitu ya? untuk akhir pekan itu bisa digunakan melalui apa ya Bu? Forum besar gitu ya, forum besar bahwa ini loh sekolah punya visi untuk menggerakkan teman-teman ini agar meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kegiatan IHT, workshop, dan lain-lainnya gitu Bu. Nah, nanti setelah itu saat UTS kali Bu ya, saat UTS kan ada waktu jeda itu setelah masa pembelajaran. Nah, di situ nanti teman-teman dimaksimalkan potensinya untuk dikembangkan tadi lewat pelatihan dan IHT selama ya mungkin 1 minggu itu Bu. Jadi kemungkinannya Pak Anjar dapat melakukan itu ya di akhir pekan dan dengan bantuan saya seperti itu ya. Kalau yang dalam waktu dekat apa ya Pak yang bisa dilakukan? Untuk waktu dekat ini mungkin kita sosialisasi, prasosialisasi lah kayak Ibu ya tepatnya ya. Jadi ngajak teman diskusi dulu bahwa kalau kita ngadain kegiatan ini untuk meningkatkan kita lagi profesional guru dalam pembelajaran untuk siswa. Nah ini bagaimana tanggapan mereka gitu. Mungkin itu yang paling dekat dulu. Itu Bu Ya, menurut saya sih. ya. Luar biasa ya ternyata ya rencana yang sudah dirancang oleh Pak Anjar untuk memotivasi teman-temannya. Uh, adakah gangguan? Untuk gangguan sepertinya nanti ya tadi calon yang paling utama dari mengantisipasi teman-teman yang agak ini negatif ya. Yang 20% tadi itu yang menurut saya perlu dibicarakan secara heart to heart gitu Bu. Ada guru lain yang dapat memuluskan atau apa ya memperlancar apa yang sudah direncanakan oleh Pak Anja? Mungkin kita bisa minta bantuan dari teman-teman guru senior yang di sekolah kita, kemudian dari pihak manajemen, dari wakil kepala bidang kurikulum, dari ibu sendiri selaku pimpinan kami. Nah ini bisa memfasilitasi apa yang akan kami rencanakan tadi Bu. Ya, Atau bahkan kalau bisa diizinkan mengambil ini pemateri atau narasumber Bu nanti pada kegiatan workshop atau IHT kita gitu. ya. Jadi yang dapat membantu Pak Anjar itu guru senior atau pemateri dari luar ya, seperti ahli. Seperti itu ya Pak Anjar ya? Iya, iya Ya. Bu itu yang saya bayangkan begitu. Ya ini kan waktu kita ternyata terbatas ya Pak Anjarnya. Apakah Pak Anjar itu sudah menemukan solusi atau aksi nyata apa yang akan Pak Anjar lakukan ya Pak dari diskusi ini? Iya Bu, tadi di awal saya sebetulnya bingung gitu ya. Ini ada masalah seperti ini, nggak tahu harus apa gitu. Tapi setelah ngobrol sama Ibu, kayaknya saya sudah ada bayangan nih
plan yang akan dikerjakan saya sama teman-teman untuk mengatasi hal ini, Bu. Nah, terima kasih loh Bu. Ini saya bersyukur sekali ini ketemu dengan Ibu sore ini. Jadi saya sudah ada bayangan. Benar-benar sudah ada hal yang akan saya kerjakan. Semangat saya, Bu. Ya. Jadi Pak Anjar sudah menemukan bayangan ya dalam waktu dekat itu apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi ini. Apa yang Pak Anjar lakukan sudah terbayang ya. Oke, seperti itu Pak Anjar. Ada yang ingin disampaikan lagi? Iya Bu, ini kira-kira kalau nanti kita bisa mengerjakan ini, kemudian ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan, setelah refleksi gitu Bu ya, bisa nggak kita minta apa ya diskusi lagi Bu? Karena saya khawatir nanti setelah ini kegiatan berlangsung ada kendala, tapi saya tidak ada teman berbagi nih ya. Kalau bisa dilanjutkan lagi untuk sesi coachingnya dengan saya Bu. Tentu saja Pak Anjar, selalu ada waktu ya. Dan semoga sukses ya Pak Anjar ya dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Anjar karena rencananya sudah sangat luar biasa. Baiklah seperti itu Pak Anjar, sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi ya. Saya tunggu kabar baiknya tentang rencana-rencana aksi yang akan Pak Anjar lakukan terhadap teman-teman ya Pak Anjar. Siap Ibu. Sekian. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi ya Pak Anjar. Sukses selalu dengan rencananya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.